pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang sudah berusaha hadir pada pagi hari ini, kita siapkan hati, pemikiran kita, bejana hati kita pada pagi hari ini, mempersiapkan kita semua masuk di dalam pujian dan pengagungan penyembahan kita atas semua kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sampai pada detik ini. Puji nama Tuhan. Sebelumnya itu kita masuk di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan, sumber pertolongan kami. Kami boleh ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah lindungi menjaga kami. Sampai detik ini juga kami merasakan kekuatan kesehatan Tuhan. Itulah sebabnya kerinduan kami semua untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami butuh kehadiran Tuhan pagi hari ini. Kami butuh urapan Tuhan pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini menyenangkan, menyukakan hati Tuhan lewat ibadah kami Tuhan. Pakai kami semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan, pemain musik, song leader, singer. Anak-anak kami yang keman rebana semuanya kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Umat-umat-Mu yang Kau sudah himpunkan pagi hari ini Tuhan, taruh sukacita dalam hati kami, taruh pujian dan penyembahan. Biarlah kami bersama-sama dapat menaikkan segala Tuhan penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Semua yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mengerti di saat kami Tuhan memuji menyembah Tuhan, ada upaya iblis untuk menggagalkan semua pemikiran, konsentrasi Tuhan, sehingga kami tidak fokus untuk menyembah Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak tengking dia. Dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa, biarlah sukacita dan kemenangan menjadi bahagian kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dari awal sampai berakhirnya, hanya kami alaskan hanya dalam nama Yesus yang adalah kekasih jiwa kami, yang siap memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan ku rindu. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya di dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putera raja. Tuhan ku rindu, amin, mengatakan padamu, Kaulah segalanya di dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putera raja. Mari sama-sama katakan, ku puji, namamu, ku puji
nyatakan padamu. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Oh, mengenalmu, mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur, Katakan, akulah putramu Tuhan, akulah putra, oh putra. Mari sama-sama katakan, ku puji, ku puja, namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, oh, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung sanjung, haleluya namamu. Lagi katakan, oh, ku puji namamu Tuhan, haleluya. Sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, amin. Ku puji namamu, terus katakan, ku puji namamu Tuhan, ku puji namamu, ku sanjung, ku puji, ku sanjung Engkau, ku sanjung
Rajaku, ku puji namamu. Amin. Ku puji, kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung. Kita semua bangkit berdiri, sama-sama katakan Tuhan. Oh, ku puji. Amin. Haleluya. Ku puji, ku sanjung. Rajaku, puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung. Sekali lagi sama-sama katakan, ku puji, ku sanjung Engkau. Katakan, kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Oh, kami puji namamu Tuhan. Kami sanjung namamu Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang layak dipuji, Allah yang patut disembah. Haleluya, kami sembah Engkau. Mari Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, sejenak waktumu, mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu pagi yang indah ini untuk perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah satu-satunya, oh yang memberkati hidup kami. Allah satu-satunya tempat perlindungan, tempat kami berseru, tempat kami berlindung, memohon hanya kepadamu Tuhan. Glory,
ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami puji, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan kami Tuhan. Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Allah yang ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami ada karena kebesaran-Mu pagi ini Tuhan. Kami ada karena kuat-Mu Tuhan. Menjaga, melindungi kami Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini pujian penyembahan kami. Kami naikkan pagi yang indah ini Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu yang ajaib. Glory haleluya. Besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Besar cinta-Mu. Besar pengorbanan-Mu bagi kami. Anak-anak-Mu yang berharap berlindung kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan, yang tidak pernah Kau tinggalkan siang dan malam. Glory, haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu pagi hari ini. Siapapun Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, jangan tinggal diam. Buka suara-Mu di hadapan Tuhan. Penyertaan yang sempurna panjang minggu ini. Tidak ada yang terlewatkan kita hadir pagi hari ini. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan sejenak waktu-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. 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 Dia ada di tempat ini. Dia hadir di tempat ini melihat umat-umatnya yang rindu menyembah, memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Serukan nama Yesus. Serukan, berseru pada Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Allah yang ajaib.
Perbuatan tangan-Mu ajaib Tuhan bagi kami. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kami mau bersorak-sorak bersuka cita padamu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kau gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Amin. Semua bertepuk tangan untuk Tuhan pagi hari ini. Glory, haleluya. Mari sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, dan ku ragu menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, takkan ragu. Aku di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Amin. Mengangkatku ini, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu namanya dan ibu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam terbuka. Engkau Tuhan yang benar. Glory, haleluya. Amin. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau hidupku,
menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu sampai. Amin. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Amin. Sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut. Amin. Gentar bersama denganmu dan aku Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut. Gentar bersama denganku dan aku percaya. Haleluya. Sama-sama katakan, satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam manusia. Katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Amin. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Sekali lagi katakan, oh Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut Tuhan, tiada ku gentar. Yang aku percaya. Oh, haleluya. Tiada kami takut Tuhan, tiada kami gentar, bersamamu Tuhan selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Segera kita akan memberikan korban persembahan yang pertama pagi hari ini. Tiada ragu lagi, kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari sama-sama katakan. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamat. Sama-sama katakan. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Sekali lagi katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Glory, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Segera kita akan mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Hamba Tuhan sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Bencana hati kita siapkan pagi hari ini. Hari ini pemikiran kita, hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupa kami Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau yang mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala
mengajariku melewati badai langit biru. Langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala mencoba. Sama-sama katakan, Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapakku yang baik, lagi katakan, Kau Bapakku yang, amin, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapakku yang, katakan, Dia Bapa yang baik. Semua jemaat katakan, di bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Lagi katakan, Kau Bapakku yang, amin. Sejemput kita semua berdiri. Mengerti bahasa tetesan air. Sepersilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Aku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Pujian ini mengungkapkan Engkau adalah Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang teramat baik dan sungguh baik di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tidak pernah melihat Engkau meninggalkan kami Tuhan. Tapi kami selalu melihat bagaimana tangan-Mu yang perkasa dan ajaib itu selalu menuntun kami, selalu membela kehidupan kami, selalu menopang kami, selalu menyertai kehidupan kami. Hadirlah selalu dalam kehidupan kami, karena bersama dengan Engkau, akhir dari hidup kami adalah kemenangan yang gilang gemilang, adalah perbuatan Allah yang ajaib yang akan selalu kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Hari ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk terima pujian, terima hormat, terima glory.
Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sangat perlu firman-Mu bagi kami. Hanya firman-Mu yang bisa menuntun hidup kami. Untuk kami bisa berjalan di dalam kasih karunia dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat firman-Mu hari ini akan memberkati kami semua. Untuk kami bisa menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Engkau. Berjalan bersama dengan Engkau. Melangkah bersama dengan Engkau. Dan menikmati indahnya pemberian-pemberian Tuhan. Yang luar biasa untuk manusia yang mengasihi dan mencintai Tuhan di dalam hidup ini. Hal-hal yang berusaha untuk merintangi suasana hati kami. Pikiran kami, konsentrasi kami Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu, kami halaukan itu, kami berkata, di dalam nama Yesus berkuasa, tinggalkan ruangan hati kami, amat terlebih ruangan tempat ibadah ini. Sepenuhnya kami semua menikmati berkat Tuhan hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan memberikan kita anugerah, saudara, kesempatan untuk kita bersama-sama menikmati persekutuan itu bersama dengan Tuhan. Tadi pagi saudara yang kasih oleh Tuhan, saya diketuk pintu sama pengerja, "Om, pembicara hari ini sakit," katanya, diare, tiba-tiba tidak datang. Aduh kasihan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari Kamis kemarin saya masih ingat saya duduk di sini, sementara ibadah, kemudian Tuhan memberikan saya firman. Saya merenungkan firman itu saudara. Sekilas, luar biasa saudara. Menuntun kita untuk bisa mengalami betapa indahnya kita hidup itu bersama dengan Tuhan. Hari ini saya ingin membawa, kita buka bersama-sama dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sudah bisa lihat di slide, firman Tuhan saya baca di dalam nama Yesus. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Mazmur pasal 1 ini adalah pintu masuk untuk seseorang, untuk kita menikmati Mazmur-Mazmur selanjutnya. Di dalam kitab Mazmur ada begitu banyak ilhaman kuasa Roh Kudus untuk kehidupan manusia. Untuk engkau bisa menjalani hidup sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Untuk engkau bisa melihat bagaimana kehidupan manusia, perjalanan hidup manusia, dan akhir dari hidup manusia. Itu begitu tercatat, begitu jelas di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini dicatat saudara oleh beberapa penulis. Di sana ada Musa, ada Daud, ada Bani Asaf, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada Salomo, ada Heman, dan seterusnya. Pada waktu kita membaca Mazmur pasal 1 ayat yang pertama saudara, langsung diberikan sesuatu yang begitu luar biasa oleh kitab ini. Sebuah kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan kita setiap hari. Di mana kita berusaha, kita bekerja. Tujuannya apa? Untuk mengejar apa yang namanya dengan kebahagiaan. Kita semua ingin berbahagia. Kita semua ingin menikmati indahnya setiap hari di mana kita bisa berbahagia dalam hidup ini. Engkau bekerja, saudara bekerja, supaya kita bisa menikmati betapa indahnya waktu yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Untuk apa uang yang banyak saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi hidupmu tidak berbahagia? Untuk apa saudara yang kasih oleh Tuhan kebutuhan yang tercukupi, kebutuhan yang banyak, semuanya serba ada, tapi hatimu tidak mengalami, tidak menikmati apa yang namanya dengan kebahagiaan. Keluarga kelihatan baik-baik, hidupmu kelihatan baik-baik, tapi ternyata sudah yang kasih oleh Tuhan, hatimu tidak menikmati kebahagiaan.
Ada orang yang kelihatan tidak punya uang yang banyak, saudara yang kasih oleh Tuhan, pas-pasan. Tapi mungkin dia berbahagia di dalam hidupnya. Pekerjaannya tidak menentu, tapi hidupnya berbahagia. Bagaimana kalau nggak punya apa-apa, saudara? Kan mustahil untuk seorang berbahagia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan datang, sebuah seruan untuk mengingatkan kepada manusia, rahasia bagi seseorang untuk menikmati yang namanya kebahagiaan. Berbahagialah, yang pertama saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Semua manusia yang mau hidupnya berhasil, bahagia, sejahtera, senang, bersukses, bisa mencapai hal yang besar, saudara. Dia harus selalu mendengar nasihat, dia harus terus belajar. Engkau belajar, dengar nasihat untuk menjadikan engkau orang yang hebat. Aristoteles, seorang yang begitu luar biasa dan bijaksana, mengajarkan kepada Alexander Agung, tidak hanya strategi dalam peperangan. Dia mengajarkan seni, dia mengajarkan budaya, mengajarkan banyak hal. Dan menjadikan seorang muda Alexander Agung sebagai penakluk dunia, tapi juga sebagai pribadi yang menghargai budaya-budaya di mana dia ada. Nasihat bisa membawa seseorang menjadi orang yang luar biasa, bisa berhasil, bisa hebat di dalam hidupnya. Abraham Lincoln mendengar nasihat dari seorang anak 11 tahun. Dia menulis, saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa tidak bagus kalau Bapak membiarkan janggutnya itu tidak ada. Karena wajahnya Abraham Lincoln ini tiru, saudara. Coba biarkanlah janggut itu supaya ada. Nasihat yang sepertinya biasa saja. Tapi ternyata itu berdampak luar biasa. Tujuannya apa? Supaya Bapak kelihatan berwibawa. Supaya kelihatan bagus. Menarik pemilih. Nasihat yang sebenarnya begitu sederhana. Dari seorang anak kecil yang mungkin ibunya yang mengatakan hal itu, saudara. Tapi itu tercatat dalam sebuah sejarah. Dan Abraham Lincoln mendengar nasihat tersebut. Karena wajahnya tirus, dia membiarkan ada jenggot di sini, saudara. Dan akhirnya itu menarik perhatian banyak orang. Publik melihat ada sesuatu yang berbeda dari pribadi ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan akhirnya dia terpilih menjadi seorang presiden. Walaupun mungkin itu bukan karena janggut. Saudara, tapi itu tercatat. Ada hal-hal yang sepele, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang terkadang kita jangan sepelekan itu. Nasihat dari orang-orang terdekatmu, itu begitu penting. Jangan pernah kita mengabaikan sesuatu nasihat, saudara. Kalau itu untuk kebaikanmu, kita harus belajar dan terbuka hati. Karena orang bijak, saudara, orang bijaksana itu selalu mendengarkan nasihat. Orang bijak tidak panas telinga pada waktu dinasihati. Hatinya berbahagia. Hatinya senang. Hatinya tentram. Karena apa? Dia tahu dia akan bertambah bijak. Tapi orang bebal, pada waktu dinasihati, dia panas telinga, dia sakit hati, dia nggak bisa terima meskipun itu sesuatu yang benar, saudara. Meskipun itu sesuatu yang baik. Meskipun itu sesuatu yang harus dia terima. Orang bebal, meskipun dinasihati, hati-hati, di depan itu ada lubang. Kepala batu. Nanti setelah jatuh, saudara yang kasih oleh Tuhan, baru sadar, oh iya benar ada batu. Tapi orang bijak enggak, saudara. Dia akan diam. Atau dia akan mencari jalan untuk menghindar. Firman Tuhan datang, saudara. Kita harus menjauhi nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik adalah nasihat yang akan menghancurkan. Yang akan merugikan. Yang akan menghancurkan pribadimu. Terutama untuk masa depanmu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia akan menggiring pikiranmu.
Dia akan menggiring hidupmu. Dia akan menggiring hati yang benar. Menggiring hati yang tulus. Menggiring hidupmu yang sebenarnya sedang baik-baik saja. Yang sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada tantangan, tidak ada sesuatu yang merugikan engkau. Hidupmu berbahagia karena engkau tidak berjalan menurut dasar orang fasik. Tapi pada waktu engkau melakukan itu adalah awal untuk engkau menjauh dari kebahagiaan. Menjauh dari hidup yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu kebahagiaan. Kita mau setiap hari hidup kita bahagia, saudara. Kita nggak mau hidup setiap hari selalu dipenuhi dengan apa? Hati yang cemas, hati yang memikirkan setiap waktu kehidupan ini betapa beban, berat, tantangan, persoalan, dilema. Bahagia itu begitu jauh, hanya sebuah perkataan saja. Tapi tidak ada di hati, tidak ada di langkahmu, tidak ada dalam keseharianmu. Itu begitu jauh. Hanya di angan-angan, nanti kalau saya bisa mencapai ini, saya akan berbahagia. Tapi setelah engkau mencapai itu, kebahagiaan itu semakin jauh. Dan nanti engkau berkata, nanti kalau saya punya ini, saya akan berbahagia. Pada waktu engkau miliki itu, sepertinya dia cuma bertahan 2 atau 3 jam, atau 1 hari, atau 2 hari. Kemudian akhirnya kebahagiaan itu kembali jauh, dan hanya hayalan, keinginan, kerinduan. Nasihat orang fasik adalah penghambat hidup manusia untuk menikmati kebahagiaan. Karena dia menjauhkan hidupmu dari kebahagiaan. Menjauhkan hidupmu dari ketenangan. Menjauhkan hidupmu dari hal yang benar dalam hidup ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada waktu nasihat yang buruk datang kepada Hawa, engkau tidak akan mati. Pada waktu engkau makan buah ini, tapi engkau akan sama seperti Allah. Itu sama halnya dengan nasihat orang fasik dalam kehidupan manusia. Pada waktu diambil keputusan untuk mengikuti nasihat itu, saudara. Dia jauh dari sukacita. Dia jauh dari kebahagiaan. Dia jauh dari berkat. Dia jauh dari hal yang manis, hal yang indah. Sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di Taman Eden. Dengan fasilitas, kebutuhan yang tidak terbatas. Tidak harus bekerja. Hanya apa? Menguasai saja bumi yang ada. Dia tidak tahu apa yang namanya dengan air mata. Dia tidak tahu bagaimana hidup dengan jerih lelah. Dia tidak tahu bagaimana yang namanya berpeluh. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi akibat mengikuti nasihat, akhirnya merugikan dan menghancurkan hidupnya. Nasihat itu penting, saudara yang kasih oleh Tuhan. Untuk menuntun kita kepada hal yang benar. Warren Buffett menasihati Bill Gates, kamu harus konsentrasi kepada satu fokus yang besar dalam hidupmu. Jangan terfokus kepada banyak hal. Fokus satu dulu, perbesar fokus tersebut. Dia perbesar, dia fokus kepada satu titik, yaitu Microsoft. Dan akhirnya ini menjadi booming di seluruh dunia. Menjadi hal yang begitu besar. Tapi pada waktu ada nasihat yang salah, saudara. Kita menyangka bahwa itu adalah hal yang benar. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Berhati-hati dengan siapa yang kita berinteraksi. Berhati-hati dengan apa yang kau dengar. Apakah itu benar, ajakan yang benar, nasihat yang benar, tuntunan yang benar, arahan yang benar. Atau itu hanya akan menghancurkan hidupmu, yang menjauhkan engkau dari kebahagiaan, yang tadinya hidupmu sudah nyaman. Hidupmu sudah benar, hidupmu sudah baik. Engkau membiarkan sampah kotoran itu merusak hidupmu. Engkau membiarkan sampah kotoran itu merugikan hidupmu. Dan akhirnya tersimpan di dalam hatimu. Kamu sudah dengar yang ini? Apa itu? Kan enak kelihatan. Begini. Begitu. Seharusnya kamu harus begini. Kita terkadang sudah menghadapi masalah dalam hidup ini. Karena masalah itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Terkadang engkau berhadapan dengan sesuatu yang tidak engkau inginkan secara daging. Panas hatimu.
sakit hatimu oleh karena sesuatu yang buruk terjadi di dalam hari-hari yang engkau lalui. Engkau bisa meronta karena keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kondisi yang benar-benar merusak akal sehat dan logika kita. Maka datanglah nasihat orang bijak. Engkau akan menikmati hari-hari yang indah. Nasihat yang rohani, engkau akan memilih pikiran yang baik. Engkau akan memilih pikiran yang benar. Engkau akan mengambil keputusan yang baik, tindakan, perkataan, perbuatan yang baik dalam hidupmu. Tetapi nasihat orang fasik datang, dia akan membakar sakit hatimu. Dia akan menuntun hidupmu ke arah jauh dari kebahagiaan. Dia akan membakar, menambah emosimu, menambah sakit hatimu, menambah luka di hatimu, dan membuat rancangan yang buruk untuk masa depanmu. Ini hati-hati saudara. Jadi pada waktu kita menghadapi perkara yang sulit dalam hidup ini, ingat, banyak orang yang datang untuk membantu, banyak orang datang banyak orang datang untuk memberikan dorongan. Mungkin banyak orang datang untuk memberikan penghiburan, tapi tentunya juga ada hal-hal yang baik di sana. Tapi hati-hati dengan telingamu. Pada waktu nasihat yang datang dari perkataan orang fasik, saudara. Dari perkataan yang tidak baik. Dari arahan yang membuat engkau semakin dalam dan semakin dalam posisi sakit hati. Bukannya mengangkat engkau kepada hal yang baik. Engkau akan melihat bagaimana kebahagiaan itu akan menjauh dari langkahmu, menjauh dari pikiranmu, menjauh dari hari-harimu, menjauh dari aktivitasmu. Maka hari-hari yang engkau lalui adalah hari-hari yang gelap dalam perjalanan hidupmu. Hidup, tapi tidak menikmati sukacita dan ketenangan. Itu sebuah kebodohan yang begitu luar biasa. Di bawah matahari, di mana kita hidup dalam waktu yang singkat sebagai manusia yang fana dalam dunia ini. Firman Tuhan dalam pengkhotbah menjelaskan dan Amsal. Jalan-jalan yang harus kita lalui sebagai orang benar. Amat terlebih yang kita telah baca tadi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nasihat di mana engkau berinteraksi. Siapa yang berbicara? Hati-hati. Terkadang orang terdekat kita bisa memberikan nasihat yang salah, saudara. Pada waktu kepekaan itu mulai terkikis dari hidup kita. Terkadang orang yang terdekat yang sering kita berinteraksi memberikan masukan yang salah, saudara. Bukan berarti dia adalah orang fasik. Tapi perkataannya bukan perkataan yang pada waktu itu adalah perkataan orang bijak. Tapi perkataan orang fasik. Itu bisa membuat kita tersandung. Dan bersyukur kalau engkau tidak jatuh, saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bagaimana perjalanan kita, saudara? Mau menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Tapi langkah kita, perjalanan kita, jalan bukan jalan orang benar yang kita lalui. Bukan jalan yang Tuhan inginkan, yang sedang kita alami dalam hidup ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan mau bagaimana engkau bisa bergeser dari jalan yang salah, yang kita tahu itu sesuatu yang salah. Meskipun secara daging itu adalah hiburan bagi kita. Secara daging itu menyenangkan bagi kita. Secara daging itu hal-hal yang menyukakan bagi kita. Tapi Tuhan mau engkau harus bergeser, melangkah. Daging terkadang merontak untuk sulit melepaskan. Sulit meninggalkan. Sulit mengambil keputusan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya kita sulit untuk bahagia. Karena kita sedang berdiri di jalan orang berdosa. Kebahagiaan daging itu fana, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada waktu kita menjalani hidup itu, kita merasa bahagia. Tapi setelah kita menyadari akan apa yang sedang kita lakukan, kita berada pada posisi gundah gulana. Saya ini salah. Saya mau tinggalkan, tapi sukar. Saya mau tinggalkan tapi sukar. Di sini daging saya berkata, saya terhibur dengan kondisi ini. Tapi pada waktu kita mulai merenungkan hidup kita bersama dengan Tuhan,
Itu sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang tidak benar. Itu sesuatu yang tidak baik. Satu kali waktu, saudara, saya terhibur dengan sebuah permainan, bukan judi, saudara. Cuma seperti game biasa begitu. Tapi hal tersebut bagi daging, itu begitu baik. Terhibur, bukan sesuatu yang salah, saudara main game, saya katakan bukan sesuatu yang salah. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, waktu saya harusnya bersama dengan Tuhan. Tapi terkadang udah main game. Pada waktu saya mau tinggalkan itu, saudara, saya berpikir, kan saya sudah banyak keluar uang. Terkadang kita top up gitu, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Waktu pernah di Surabaya, pada waktu itu saya sering top up. Mungkin anak-anak muda tahu, orang tua nggak tahu, saudara. Terkadang nilainya bukan cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nilainya terkadang sudah dikasih oleh Tuhan, banyak. Kita mau tinggalkan dana yang kita sudah keluarkan dengan permainan yang menghibur kita. Yang nilainya banyak sudah dikasih oleh Tuhan, terkadang membuat kita sulit untuk melepaskan itu. Tapi pada waktu kita berada dalam hadirat Tuhan, kita mulai merenungkan bahwa betapa Tuhan lebih bernilai, berharga dari apapun juga dalam dunia ini. Dari sesuatu yang menyita waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan mau tinggalkan itu. Lepaskan itu. Daging berkata, tapi dia menghibur saya. Tapi saya senang dengan ini. Secara rohani, itu menyita kamu waktu dengan Tuhan. Dengan Tuhan cuma setengah jam. Dengan permainan itu bisa 2 jam. Lebih mencintai mana, saudara? Mencintai yang 2 jam itu ternyata. Karena dia menghibur. Nah, ini beda, saudara, saya ini hamba Tuhan. Tapi akhirnya saya memutuskan, saya meninggalkan itu meskipun itu berat bagi daging. Kan cuma hiburan, namanya juga hiburan. Lagi duduk-duduk main game gitu kan. Tapi fokusnya, di sini kalau duduk saat teduh, kalau 1 jam, saya rasa lama. Tapi di sini bisa 3 jam, saudara. Membuang waktu, bisa 3 jam. Kalau lagi, pada waktu itu lagi santai, kemudian gak ada kegiatan, bisa 3 jam. Waktu dengan Tuhan, 1 jam terasa lama. Untuk melepaskan sesuatu yang benar-benar kita kasih, kita cintai, dan mengikat kita, saudara. Kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, engkau berani lakukan itu hal yang begitu luar biasa di mata Tuhan. Tuhan akan bangga dengan engkau. Karena kenapa? Karena engkau menjadikan dia pribadi yang berharga. Bernilai lebih dari apapun juga, lebih dari keinginan dagingmu, lebih dari hal yang mengikat dirimu, lebih dari yang menghibur engkau. Sesuatu kebanggaan Tuhan di sorga melihat dia memprioritaskan saya. Dia mengutamakan saya. Dia mencintai saya. Dia melepaskan hal yang tidak penting dalam hidupnya. Demi karena apa? Untuk memprioritaskan saya dalam hidup ini. Kalau engkau melakukan itu, saya nggak tahu ikatan-ikatan apa yang engkau alami dalam hidup ini, saudara. Pada waktu engkau berani lakukan dan lepaskan itu nggak bisa engkau lepaskan dengan kekuatan dagingmu. Engkau harus ada dalam hadirat Tuhan dan membangun komitmen bersama dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau lepaskan ikatan ini dalam hidup saya. Pada waktu saya lepaskan itu, hati saya penuh dengan sukacita. Ada ketenangan, ada kebahagiaan, terasa saya merdeka dari hal-hal yang merusak hubungan saya dengan Tuhan. Mencuri waktu saya dengan Tuhan, mencuri konsentrasi saya dengan Tuhan, mencuri hari-hari yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Maka kebahagiaan yang sempurna itu akan datang dalam hidup kita. Kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak duduk yang ketiga dalam kumpulan pencemooh.
Pencemooh ini, saudara, lebih parah dari orang bebal. Lebih ekstrim, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Pencemooh ini, saudara, merasa lebih pandai. Merasa lebih bijaksana. Merasa lebih dari orang yang menasihati dia. Pencemooh ini, karakternya, tabiatnya, sikapnya, sifatnya, mulutnya, suka mengejek, suka merendahkan. Sulit menganggap masukan, saran, nasihat itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Pada waktu melihat kekurangan orang lain, mulutnya secara otomatis mengeluarkan perkataan, bukan perkataan orang bijak, tapi terkadang merendahkan orang tersebut. Pencemooh ini, saudara, dia mengacaukan kota. Dalam kitab Amsal, di mana ada pencemooh suka mengacaukan. Sikap pencemooh ini, saudara, kita harus jauhkan dari hidup kita. Bukan hanya nasihat orang fasik. Tapi pencemooh ini pada waktu kita terbiasa bergaul dengan si pencemooh. Hati-hati, saudara. Kita akan terbiasa dengan karakter orang tersebut. Mulutnya bisa menjadi bagian kebiasaan untuk menguasai mulut kita. Suka merendahkan orang lain. Ini hal yang harus engkau jauhi. Supaya apa? Supaya kebahagiaan itu ada dalam hidupmu. Jangan pada waktu melihat kekurangan orang lain, sikap otomatis kita langsung merendahkan. Seharusnya anak Tuhan pada waktu melihat orang lain jatuh, kita mendoakan dia, kita menghibur dia, kita membangun dia, kita mengangkat dia, kita memberkati dia, kita menopang dia. Itu adalah bagian dari anak Tuhan. Tapi pencemooh ini, saudara, dia akan tertawa, dia akan menghina, dia akan mencela. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kekurangan orang lain. Ini gak baik, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan gak suka dengan pencemooh. Firman Tuhan berkata, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu-launya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada berkat pada waktu 3 hari ini kita menjauh dalam hidup kita, saudara. Sukacita, kebahagiaan, anugerah berkat, kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan, hidup yang dipenuhi dengan buah, meskipun kondisi ekonomi yang sedang lesu, tetap hijau daunnya. Engkau tidak akan jauh dari sumber berkat, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sumber di mana engkau bekerja akan selalu mendatangkan berkat. Hidupmu akan dipenuhi dengan kasih karunia. Belajar renungkan firman Tuhan, saudara. Daripada kita merenungkan hal-hal yang tidak penting, menghayal hal-hal yang tidak penting, tolong renungkan firman Tuhan dalam hidup ini. Perkatakan firman Tuhan dalam hidup ini. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu membangun. Firman itu Tuhan itu membawa hidupmu untuk lebih kuat, lebih indah, lebih manis, lebih luar biasa. Dan engkau akan melihat berkat-berkat rohani akan terus tercurah, mengalir dalam hidupmu. Kiranya nasihat firman Tuhan hari ini datang untuk memberkati kita, menjadikan engkau menjadi pribadi yang luar biasa, lebih indah, lebih manis di dalam hidup ini. Saya undang pemusik, kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini pujian saudara yang kasih oleh Tuhan. Pujian yang cukup baik. Tapi terkadang ini pada waktu kita menyanyikan, ini bertentangan dengan hati kita. Karena pujian ini, pada waktu kita nyanyikan saudara,
Sepertinya kita nggak melakukan ini, pujian ini dalam hidup kita. Tapi biarlah ini menjadi doa, Tuhan biarlah ke depan saya akan menjadi seperti pujian ini dalam hidup saya. Dan biarlah pujian ini adalah menjadi bagian perjalanan saya untuk waktu-waktu mendatang. Dan hidup saya akan menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kita nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu mungkin hidup kita begitu jauh dari perkataan syair lagu ini. Hari-hari yang kita lalui, tidak setiap hari kita renungkan firman itu. Tidak setiap hari, tidak siang dan malam kita perkatakan, kita renungkan firman itu di dalam hidup ini.
Tapi biarlah ini menjadi kerinduan dan doa kita Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa memperkatakan, merenungkan firman-Mu. Sebagaimana setiap hari kami makan minum untuk kebutuhan jasmani kami. Kami harus makan pagi hari, siang hari, malam hari supaya tubuh kami tidak lemah. Demikian juga mampukan kami untuk bisa merenungkan firman-Mu siang dan malam. Supaya rohani kami kuat. Supaya rohani kami kuat menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Untuk kami bisa melakukan firman-Mu, merenungkan siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan terus pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, oh, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi ku renungkan, oh, firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan bagi kami, adalah nasihat untuk kami bisa menjalani hari-hari kami, supaya kebahagiaan itu tidak menjauh dari langkah hidup kami. Supaya langkah kami setiap hari ada kebahagiaan, ada sukacita dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjauhi nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Biarlah kesukaan kami adalah firman-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Engkau taruh ini dalam hati kami, supaya kebahagiaan itu adalah bagian dari hari-hari kami. Apapun kondisi yang kami alami, situasi sukar apapun yang kami hadapi, kebahagiaan itu tidak akan hilang. Karena apa Tuhan? Karena kami melakukan firman-Mu di dalam hidup ini. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami akan terus melihat hidup berbahagia. Di tengah-tengah tantangan, hidup berbahagia. Di tengah-tengah keadaan yang sukar, hidup berbahagia. Di tengah-tengah kondisi apapun juga, tidak akan jauh dari dalam kehidupan kami. Oleh karena teguh firman-Mu kami lakukan di dalam hidup ini. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Glory. Haleluya. Glory. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati hamba firman-Nya pada siang hari ini. Semua kita tidak ada yang terlewatkan untuk firman Allah yang sudah disampaikan bagi kita sekalian. Segera kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita angkat pujian ini bersama-sama.
kesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, lalu pegang erat tangan. Amin. Mari sama-sama katakan. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah terhingga, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Katakan. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, lalu pegang erat. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, lalu pegang erat tangan. Amin. Haleluya. Lagi katakan, sama-sama katakan. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, amin. Kau limpahkan. Semua katakan. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, lalu pegang erat. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, lalu pegang erat. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, lalu pegang erat tangan-Mu. Amin. Glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan dan syukur kita di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya pekerjaan Tuhan ini saya serahkan pada hamba-Nya. Bersama-sama kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur, limpah terima kasih Bapa di surga kami persembahkan untuk kasih setiamu, untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu kami ada semua karena Tuhan. Sepanjang minggu kami ada oleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya pada siang hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan, waktu yang terbaik untuk kami duduk sejenak memuji, menyembah Tuhan, menegakkan firman-Mu, memberi korban syukur dan pujian kami kepada-Mu siang hari ini Tuhan. Berkati kami semua umat-umat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan syukur ini. Lewat apa yang kami miliki Tuhan, lewat apa yang kami punya,
pada siang hari ini Tuhan. Biarlah penyembahan kami, pujian kami siang hari ini menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang adalah kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami puji kebesaran-Mu, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan pujian, kita berikan hormat, pengagungan bagi Tuhan. Haleluya. Kami sanjung muliakan pribadi-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan, Engkau layak dimasyurkan dalam hidup ini. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kami bisa ada di rumah Tuhan. Kami bersama-sama berkumpul memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak untuk dipuji. Hanya Engkau yang layak untuk dimuliakan. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan dalam hidup ini. Kiranya Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami Bapa di sorga. Firman-Mu telah disampaikan bagi kami. Biarlah kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman dan kehendak-Mu. Untuk kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kami semua yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan.
Engkau yang datang dengan beban berat, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan dalam hidupmu. Kami hanya datang di bawah kaki Tuhan. Serahkan persoalanmu kepada Tuhan. Dialah alamat yang tepat untuk engkau berseru, memohon, meminta. Karena kuasanya tidak terbatas untuk menolong engkau, untuk membela engkau, untuk memberikan jalan keluar, untuk menopang engkau. Dan percaya dengan iman, di dalam nama Yesus ada pertolongan, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Percaya dengan iman, di dalam nama Yesus ada jawaban. Dan biar itu menjadi bagian kehidupanmu. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, serahkan sakitmu di hadapan Tuhan. Dialah sumber kekuatan, sumber pemulihan. Dan percaya oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang datang dengan susah, oleh karena tantangan, oleh karena beban berat, dengan iman engkau akan pulang dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber penghiburan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ke depan adalah misteri bagi kami. Kami tidak tahu bagaimana kehidupan kami di hari-hari ke depan. Tapi ada satu perkara, kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam janji dan firman-Mu. Engkau tidak akan biarkan kami Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa dan ajaib itu akan menuntun hidup kami, akan menopang hidup kami, akan membela hidup kami. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Dan biarlah Engkau dipermuliakan Tuhan melalui keberadaan kami. Lindungi umat-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan. Jaga mereka Tuhan. Pelihara mereka dengan perlindungan yang sempurna. Dalam segala jerih lelah mereka biar diberkati oleh Tuhan. Tidak sia-sia jerih lelah mereka. Tapi di sana mendatangkan berkat Tuhan. Oleh karena jerih lelah mereka, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Karuniakan kami dengan kekuatan, kesehatan. Kami kuat, kami sehat. Sepanjang minggu ini kami menikmati indahnya dalam hidup, dalam kasih karunia Tuhan. Ada sanak keluarga kami yang terpisah jauh dari kami. Anak-anak kami Tuhan, saudara-saudari kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Kiranya tangan Tuhan juga menyertai mereka. Memberkati mereka, menolong mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Hikmat Tuhan ada dalam pendidikan mereka yang sudah dalam pendidikan dan kuliah. Diberkati dalam usaha bagi mereka yang sudah bekerja. Taruh roh yang takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Itu adalah berkat yang akan membawa mereka melihat masa depan yang dipenuhi harapan. Takut akan Tuhan mendatangkan hikmat. Takut akan Tuhan mendatangkan kasih karunia. Takut akan Tuhan dan melakukan firman-Mu membawa kepada berkat anugerah yang luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang telah berkorban hari ini. Apa yang kami korbankan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Apa yang kami berikan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan membalasnya itu dalam hidup kami. Semua yang telah melayani Tuhan diberkati Tuhan. Kami percaya pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan mendatangkan berkat, memberkati orang lain. Amat terlebih akan memberkati kehidupan kami. Dimuliakan, ditinggikan, dibesarkan Engkau Tuhan. Bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus. Menyertai kehidupan saudara. Mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama perkatakan dengan iman. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akan ku
janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Wow, gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku rapuh. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Rasamu di dalamku, walau banyak penerbangan di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Mau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta